Oke guys, hello guys, kita kembali lagi di HSR Wheel. Kita udah sampai di bengkel Bos yang premium yang ada di Tambun, Bekasi. Kebetulan Kiro itu pas banget momennya, dia harus ganti oli. Kita juga sekali mau general check up supaya nanti Kiro bisa sehat dan bisa kita pakai mudik dengan aman. Nah, ini kita juga bakal ngasih tahu ke kalian, info-info ke kalian, apa aja yang harus kalian siapin di mobil kalian sebelum kalian mudik dan lebaran bersama keluarga. Kita lihat, ayo, let's go. Wow, ternyata bener-bener proper guys ya. Di sini ada ruang penerimaan customernya, di sini ruang tunggunya di sana, rame banget ternyata guys. Kalian bisa lihat berjejer, ada banyak banget mobil lagi siap-siap juga mungkin. Ada yang mungkin prepare mudik, atau ada juga yang ada maintenance buat istilahnya ganti oli dan lain-lain. Nah, Kiro ada di tengah-tengah situ, lagi dinaikin. Kita cek. Mas Panji, halo mas. Ya. Sorry mas, ganggu. Ini namanya adalah Pak Panji. Pak Panji itu selaku kepala bengkel dari Bengkel Bos Banoli Service yang ada di Tambun. Ya. Nah, kita mau tanya-tanya. Siap, Bang Pak, Fernando. kalau misalnya biasanya Pak, kalau misalnya kita mau mudik, ya kan, pasti kan mobil harus di-prepare dong. Ya. Nah, apa aja yang harus disiapin? Siap. Pada dasarnya sih semuanya harus dicek ya Bang ya. Betul. Cuman yang paling penting itu terutama buat user biar nggak terlalu spesifik. Dari bawah kita lihat ban. Oke. Bannya harus oke. Terus, Rem. oke. Pasti itu item safety utama banget tuh. Mm. Ini rem harus prima. Ke atas mesin. Oke. Mesinnya harus bagus nih karena kan kita jalan pakai itu. Betul. Terus terakhir di dalam terutama nih ini juga nggak kalah penting, AC-nya harus oke karena kan kita sepanjang jalan biar nyaman, AC juga harus oke. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kayak ban itu, ban dicek dia udah botak apa enggak, kayak gitu-gitu ya. Bener Bang. Terus juga kalau misalnya rem, mungkin kampas rem gitu-gitu ya? Kampas rem, disc brake, terus dari hidroliknya, dari minyak rem ada bocor atau enggak. Oh, dari iya guys, mekanismenya bener, guys. juga ada macet atau enggak, itu Betul. dipastiin juga di sistem rem. Terus kalau misalnya engine biasanya ke oli segala macem. Oli, perolian mesti rapih, mesti prima. Oli mesin, oli transmisi manual, otomatis, minyak rem. Kalau yang akinya biasa air aki, air radiator, itu percairan perolian itu harus oke banget tuh di Nah, area itu, mesin. itu masuknya ke general check up atau emang maintenance doang apa gimana mas? Kalau terlihat dicek ternyata masih bagus, berarti kita hanya perlu general check up aja. Oke. Saat nanti ditemukan pas dicek, wah ini ternyata perlu ganti nih, perlu perawatan atau perlu penggantian oli atau perlu maintenance, itu baru kita saranin kita kerjain. Berarti general check up sama tune up mirip nggak mas? Apa Enggak, beda? kalau tune up sebenarnya satu kerjaan yang spesifik kita nge-tuning mesin biar lebih maksimal dan kembali ke optimal lagi. Oh, berarti tune up Ngecekan itu semua. salah satu dimasuk ke general check up General check up. Di Itu area berarti ruang diperlukan juga mas kalau misalnya mau prepare mudik? Perlu. Kalau misalkan mau mudik itu perlu banget. Perlu banget. Cuman kan ada juga yang saya baru sebulan lalu udah tune up sih mas. Perlu general check up aja. Berarti kita tinggal general check up aja. Oh, general check up kita cek semuanya segala macam ya. Jadi itu penting guys buat kalian kalau kalian mau mudik. Itu penting banget yang namanya ngecek ya perolian, terus juga Lihat, satu radiatoran, Ya, terus juga betul. pengereman segala macam. Nah, ini sekarang Kiro ini mau diapain mas? Ini Kiro kita mau ganti oli sama general check up bang. Mobil ini kan diesel mas. Siap. Oli apa yang cocok mas? Oli diesel yang cocok buat Kiro pakai Castrol bang. Castrol. Castrol. Yang 5W40 apa berapa? 5W40. Itu Oh. udah pas buat diesel. Oh, ada tapi ya. Ada bang, ada. Dia buat diesel Castrol 5W40. Dia untuk kinerjanya ke mesin, untuk oli Castrol ini gimana sih mas? Bagus nggak sih? Bagus. Kalau untuk oli Castrol kayak iklan zaman dulu ya. Dia ada kata magnetek di belakang, artinya dia nempel katanya. Oh, oke. Nempel di mesin. Cuman aktual sih memang dia running di awal mesin, terutama pas dingin bagus. Nggak bakal kedengar suara kasar di awal lah, karena memang olinya steady-nya di mana-mana nggak turun ke bawah semua. Oh. Pelumasannya terutama pas di Rata starting lah ya. awal rata. Tuh. Terus mas, gue pengen nanya mas, kan tadi kan lo bilang kan kalau oli itu kan sebenarnya harusnya kita maintenance terus. Iya. Gue pengen tanya, kalau misalnya ganti oli itu sebenarnya bagusnya tuh per berapa kilo apa per berapa bulan sih mas? Siap. Kalau ganti oli bisa dua ukuran itu bang. Tergantung mana dulu nanti yang tercapai. Kayak misalkan mobil sering jalan jauh, berarti dia harus patokannya kilometer. Kilometer. Karena khawatir misalkan udah sebulan ternyata udah lewat kilometernya. Per berapa
per berapa ribu mas kilometernya? Per berapa ribu? Kalau full sintetis 10.000 bang. 10.000? Full sintetis 10.000. Oh ini yang dipakai Kiro berarti ya? Iya, ntar Full pakai sintetis. Kiro full sintetis. Umurnya nanti dia 6 bulan. 6 bulan? Ya. Kalau misalkan mobil jarang jalan, tapi sekalinya jalan macet-macetan mulu di jalanan kita tuh, nah berarti nanti patokannya kilometer. Oh. Gitu. Karena memang kilometer rendah nih, tapi setiap hari macet 3 jam, 4 jam mulu di jalanan. Nah itu patokannya berarti waktu. Waktu, dia waktu ya? Waktu umur oli, 6 bulan tadi bang. Sebelum 6 bulan nggak tuh. Jadi dua waktu itu memang mesti diperhatiin dua-duanya. Benar. Mana duluan dan mana yang kita cenderung pakai mobil ini, apakah cenderung jalan jauh terus, apakah sering macet-macetan. Nah itu bisa pelajaran juga buat kalian guys. Bisa, kita mau ngedukasi kalian kalau ganti oli kan penting. Ya. Karena takutnya kalau misalnya nggak kalian ganti oli, mesin jadi rusak. Kalau sintetik kan bisa 10.000 kilo. Nah nanti kalian juga bisa cari-cari jenis-jenis oli seperti yang kita bilang tadi kan, kalau diesel kan ada Castrol dan ada juga merek yang lain pastinya. Cuman mas abis itu kita kan abis ini mau general check up juga guys. F30 ini yang perlu di general check up apa aja mas? Siapa tahu kan tiap mobil berbeda mas. Iya. Takutnya. Paling kelihatan pastinya ban dulu kita kelilingin. Kondisi ban. Terus karena ini kan peleknya kelihatan, Lebar. gampang banget ngecek rem nih. Ngecek rem gampang banget ya. Oh iya, masa kamu mas? Iya, jadi kita nggak mesti lepas-lepas bang. Oh. Itu cheatingnya mekanik sebenarnya itu. Oh oke. Jadi kita ngecek remnya bisa lebih mudah karena bisa Langsung kelihatan ya soalnya. Langsung ya? kelihatan, jelas. Itu habis nanti keliling, cek kaki-kaki pasti, terus understall, kolong, udah bagus di samping dan di area bawah, kita turun, kita cek mesin. Oke. Baru cek engine ya, paling Ya. terakhir ya. Kita cek juga di bagian-bagian kolong nih. Ya, Biasanya mungkin Mas Panji nanti ngecek apakah ada bocor atau enggak guys. ya. Bener bang, hati-hati bang. Nah ini biasanya kan, kalau yang paling sering itu guys biasanya bocor oli. Cokoli. Ya kan mas, makanya benar, oli Bang. itu gampang habis. Nah itu yang harus kalian cek juga sebelum kalian mudik. Kalian kan namanya kita prepare mudik, kita harus prepare semuanya guys. Nggak boleh kita prepare cuma untuk bagian luar saja. Benar. Nah ini kolong-kolong juga kita harus cek. Karena kita paling nggak pernah kita lihat pasti kolong. Benar. Karena jarang banget kita angkat kayak gini, kita cek dari ujung ke ujung ada kebocoran atau enggak. Ada juga mas yang radiator ya mas ya? Radiator bang. Radiator juga Benar. biasanya kebocoran. Biasanya makanya suka jebol radiator, habis itu membuat mesin jadi overheat. Nah itu nggak baik. Mas Panji, ini gue liat-liat banyak banget nih mas pengerjaan di bengkel bos ini mas. Iya. Ini lagi pada ngerjain apa aja mas? Apa pada prepare mudik juga sama kayak kita nih? Yes, benar bang. Prepare mudik semua ini rata-rata nih. Bener, Kalau Jal? expander ini lagi ngerjain rack steer sama sporing balancing. Oke. Ya, Yaris, Hah? pakai servis lengkap Oke. dan prepare mudik. Pakai servis lengkap kayak gimana tuh Iya, maksudnya mas? pakai servis lengkap jadi dia udah sama tune up-nya, udah sama spare piece rem, sporing, balancing, Hah? oli mesin, filter oli, AC, udah. Oh paket. all in, All in. semuanya. Semuanya. Ini pakai servis, Innova pakai servis, Avanza juga pakai servis, ini juga pakai servis. Ini 4 sederet ini bang pakai servis semua. Oh, oke, Karena oke. secara servis dia kan semua dicek, semua dikerjain. Nah, Jadi cocok kalau buat jalan jauh. mau jauh, ya prepare mudik. Ya, Keunggulan bengkel bos apa aja sih mas? oke siap bang. Izin ya bang. Bengkel bos pertama kita bengkel yang udah pasti multi brand megangnya. Betul. Dengan standarisasi ISO 9001. Lalu udah pasti based on ATPM bang. Oh. Based on ATPM kita standarisasinya ke sana. Gitu. Tapi multi brand plus kita juga teknisi kita handal bang, tersertifikasi, trainingnya juga ada. Kita bahkan punya training center sendiri. Oke. Itu untuk tenaga teknisinya, adminnya juga sama, ada sertifikasinya juga, ada training centernya sendiri. Terus untuk alat-alat udah lumayan canggih lah ya bang ya. Ada lift, terus Iya, ada pakai karpet, tune up dan AC juga udah pakai mesin sporing di tengah, di depan tadi yang di Siro.
Lalu ruang tunggunya juga kebetulan nih di bengkel saya yang sekarang ruang tunggunya ruang tunggu premium. Jadi Ya di depan tadi kan. iya, saya mau lihat. jadi sambil nunggu sambil nyantai nyaman banget. Mas Panji, Ya, nih Kiro kayaknya udah kelar ya Mas? udah kelar Bang. Kita itu udah ganti oli mesin, terus safety check, terus pouring balancing. Nah ini mobil Mas, ada kendala nggak Mas tadi? Waktu pengecekan segala macam. Ya, tadi ada kendala sedikit Bang, ada rembesan sedikit-sedikit oli di area dekat gearbox sama mesin. Karena kalau untuk yang lain sih terutama kaki-kaki ban sih sehat ini. Oh iya tadi kalau Mas Cucu sih bilang katanya untuk pengereman sama ban juga aman sih. Iya, aman. Cuman ada dikit di mesin, rembesan dikit. Tapi udah di handle tadi. Udah dibersihin. Mantap. Nah ini gue sekarang mau payment ini kemana Mas? Siap. Payment di ruang resepsionis tadi Bang. Oke. Ayo guys kita payment dulu. Mbak mau tanya, paymentnya bisa bentuk apa aja? Untuk pembayarannya itu bisa QRIS, transfer, kredit, debit, bisa pakai kredit saja. Oke. Debit. Ya, nanti Oke, untuk garansi thank you. pengerjaannya 2 minggu Bapak. Nanti kalau masih ada kendala atau kurang enak balik lagi aja. Oh, bisa balik ke sini? Kalau enggak nanti bisa konfirmasi dulu aja ke WhatsApp ya. Oke, nah ini payment udah selesai guys. Ada garansi selama 2 minggu. Jadi kalau misalnya mobil kita kenapa-napa kita bisa bawa ke sini guys. Nah, kalau misalnya kalian mau pilih bengkel, mending kalian ke bengkel Bos. Karena apa? Bengkel Bos teman andalan gue buat servis. Oke, kita lanjut. Kita mau closing, kita juga mau pergi ke tempat lain. Kalian jangan lupa untuk selalu merawat mobil kalian dimanapun kalian berada. Apalagi kalian mau mudik dan juga kalian istilahnya mau jalan jauh, jangan lupa kalian untuk servis mobil kalian di bengkel Bos kayak kita sekarang. Oke, see you guys.